Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Sinto Limanalu dengan NIM 21010435. Teori behavioristik dan penerapannya, di antaranya yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan sebuah teori yang bukan hanya berurusan dengan perilaku tetapi yang hasilnya dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Edward L. Thorndike 1874 sampai 1949, seorang psikologi terkemuka Amerika Serikat yang mengembangkan teorinya tentang belajar. Koneksionisme disebut koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon eksperimen terhadap binatang sebagai penggantinya. Hukum tentang belajar atau Thorndike. 3 hukum belajar. Yang pertama, hukum kesiapan. Kedua, hukum latihan. Ketiga, hukum akibat. Yang pertama, hukum kesiapan. Kesiapan individu dalam melakukan sesuatu itu kecenderungan untuk bertindak. Contoh penerapan hukum kesiapan. Mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Apabila mahasiswa tersebut telat, dia harus menerima hukuman. Tindakan akan lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi akan melemah bila koneksi dihentikan. 2. Hukum latihan. Tindakan akan melatih lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi akan melemah bila koneksi dihentikan. Contoh penerapan hukum latihan. Dalam jurusan IT, ada beberapa mata kuliah yang saling berhubungan setiap semesternya, maka harus merekal mata kuliah sebelumnya agar tidak lupa. 3. Hukum akibat. Apabila hubungan antara respon dan stimulus menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatannya semakin besar dan sebaliknya. Contoh penerapan hukum akibat. Mahasiswa tidak mengerti tentang program dan kemudian ia mengikuti les di luar agar ia mengerti. Tetapi jika ia tidak mengerti juga, ia akan menjadi jenuh dan malas. Selanjutnya, teori pengkondisian klasik. Ivan Pavlov 1849 sampai 1936 merupakan fisiologis sekaligus dokter asal Rusia yang menjadi salah satu ahli teori behavioristik. Teori ini didasari percobaan Ivan Pavlov menggunakan objek yaitu anjing. Teori Pavlov dikenal dengan respon conditioning atau teori klasik. Dalam tahap proses percobaan, teori contiguous conditioning, Edwin R. Guthrie 1886 sampai 1959, yaitu seorang psikologi perilaku. Ia pertama bekerja sebagai guru matematika dan filsuf, tetapi beralih ke psikologi. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik dapat diubah menjadi tingkah laku buruk dan sebaliknya. Hukum merubah cara individu merespon stimulus tertentu dan mengemukakan cara dalam 3 metode. Yang pertama, metode respon bertentangan. Jika suatu reaksi terhadap stimulus tertentu telah menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan cara menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawanan. Untuk menghilangkan perasaan takut siswa, guru bisa menyuruh siswa bisa maju terus-menerus setiap ada soal yang dikerjakan di papan tulis. 2. Metode membosankan. Hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa bosan. Seorang guru bisa menyuruh siswa tersebut membuat catatan berlembar-lembar secara terus-menerus hingga ia akan bosan dengan sendirinya. 3. Metode mengubah lingkungan. Suatu metode yang dilakukan dengan jalan memutuskan atau memisahkan hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk yang akan dihilangkan, yakni dengan mengubah stimulusnya. Seorang siswa yang suka ramai di belakang kelas, untuk menghentikan kebiasaan siswa tersebut, guru memindahkan tempat duduknya Teori operant conditioning. B.F. Skinner 1904 sampai 1990, seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Memahami tingkah laku peserta didik secara tuntas perlu memahami hubungan antara suatu stimulus dengan stimulus lainnya.
respon dan berbagai konsekuensi. 6 konsep dan penerapannya. Yang pertama, jadwal penguatan, yaitu siswa menerima umpan balik setelah setiap tanggapan mengenai keakuratan pekerja mereka. 2. Generalisasi, yaitu respons seharusnya tidak boleh dibuat dalam situasi di mana itu tidak pernah diperkuat. 3. Perubahan perilaku, yaitu sedang membentuk atau diferensial bela bantuan dari pendekatan yang berurutan untuk diinginkan bentuk atau menilai perilaku. 4. Modifikasi perilaku, yaitu mengacu pada penerapan perilaku secara sistematis, belajar prinsip untuk memfasilitasi perilaku adaptif. 5. Regulasi diri, yaitu perilaku yang diatur sendiri, melibatkan memilih di antara kursus alternatif tindakan. 6. Aplikasi pembelajaran, mengajar diperlukan mengatur kesinambungan penguatan secara tepat. Sekian yang bisa saya paparkan, saya ucapkan terima kasih.